Shalom, Tuhan Yesus sudah menjadi firman Tuhan pada hari ini, Selasa, tanggal 12 Agustus 2025, yang sama dalam firman Tuhan Yunus 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, demikianlah. Ayat yang ke-17, maka atas pilihan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini, Selasa tanggal 12 Agustus 2025, di Yunus 1 ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, demikianlah. Jadi firman Tuhan ini datang kepada Yunus untuk berangkat ke kota Niniwe, untuk kasih tahu orang-orang di sana supaya berbalik kepada jalan Tuhan, kota yang besar itu. Tetapi Yunus tidak mau, malah dia mau sewa kapal, dia berangkat ke Tarsis. Dia tidak mau mengikuti panggilan Tuhan. Akhirnya Tuhan marah. Dia membawa kapal itu digoncang angin badai. Ketakutan semua orang. Awak kapal takut. Mereka datang kepadanya, suruh berdoa supaya laut ini tenang. Ayat yang kedua, bangunlah, pergilah ke kota Niniwe, kota yang besar itu, dan bersuruhlah terhadap mereka, karena kejahatan telah sampai kepadaku. Jadi kejahatan di kota Niniwe sampai kepada Tuhan. Mereka meronta melawan Tuhan. Ya, Bapak Saudara. Tetapi karena mereka sadar kembali, mereka berpuasa. Hewan manusia puasa. Akhirnya Tuhan tidak jadi hukum mereka. Menyesallah Yunus ini juga. Tetapi Tuhan membuat, menumbuhkan pohon jarak, untuk menaungi Yunus itu dalam 1 hari. Tapi ular datang memakan daun-daunnya, akhirnya reblah Yunus itu. Jadi itulah Tuhan lah yang membuat semua itu dengan cara Tuhan sendiri. Jadi kalau kita dipanggil oleh Tuhan, kita harus lakukan. Jangan maju mundur. Ayat ketiga, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jadi Yunus ini mau lari ke Tarsis. Dia tidak mau mengikuti suara Tuhan. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yofa dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Jadi ada kapal berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanan, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi Yunus ini mau menjauhi Tuhan, tapi tidak bisa. Tuhan menariknya lagi. Jadi panggilan yang kedua, akhirnya Yunus itu sadar dan mau. Makanya di panggilan pertama ikan menelan Yunus 3 hari 3 malam di dasar laut. Itu teguran nyata, saudara. Jadi kalau kita melawan Tuhan, kita bisa sakit, miskin dan lain sebagainya. Kalau kita melawan, walaupun ikan tidak menelan kita seperti Yunus. Ayat 4, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul, hancur. Jadi ada angin ribut, Tuhan menurunkan. Jadi ketakutan semua orang-orang sana. Gara-gara Yunus ini menyewa kapal itu, ikut numpang juga. Jadi ketahuan bahwa Yunus ini lari dari hadapan Tuhan, jauh daripada Tuhan. Ayat ke-8, berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu, dari mana engkau datang? Apa negerimu, dari bangsa manakah engkau?
Jadi mereka bertanya kepada Yunus, dari mana engkau? Ya, ayat 9 sahabatnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Jadi dia adalah seorang Ibrani, pengikut Tuhan. Ya, aku takut akan Tuhan Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Jadi dia merasa takut si Yunus ini. Ya, dia cerita kepada orang-orang di kapal. Dia juga takut. Ayat 12 sahabatnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda. Ya, jadi dia bilang, angkatlah aku, bawa aku ke laut, biar reda. Ya, kapal ini tidak tergoncang lagi. Ya, dan mereka melakukannya. Akhirnya tenang kapal itu. Ya, tetapi datanglah ekor ikan menelan Yunus. Ya, itu Tuhan yang nyuruh. Ya, dan menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Ya, jadi atas perintah Tuhan, ikan ini menelan Yunus. Tetapi kalau di ayat yang ke-17, ya, maka atas perintah Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Jadi Yunus itu tinggal 3 hari lamanya di dalam perut ikan, dia selalu. Tetapi pada akhirnya, ya, Tuhan perintahkan ikan itu, ya, untuk memintakan Yunus kembali ke darat. Yaitu kalau kita baca di Yunus 2 ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ya, jadi ikan itu diperintahkan oleh Tuhan, ya, muntahkan kembali Yunus ke darat. Jadi kalau kita berdoa sungguh-sungguh dalam Tuhan, ada mujizat. Ya, mujizat masih ada sampai hari ini. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Ya, Yesus tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang, dan sampai mana. Ya, jadi Tuhan itu tetap sama, ya, tidak pernah berubah. Manusianya yang suka berubah, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Selasa tanggal 12 Agustus 2025, di Yunus 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, demikian. Ayat 17, maka atas perintah Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.